Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ananda Ustaz semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kita lanjutkan materi kita yaitu bab 2 mengenai teks iklan, slogan dan poster dengan tema iklan, slogan dan poster sarana komunikasi. Nah, kompetensi dasarnya KD 3.2 menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Indikatornya yang pertama, pola penyajian teks iklan, slogan dan poster. Yang kedua, struktur teks iklan, slogan dan poster. Yang ketiga, kebahasaan teks iklan, slogan dan poster. Nah, setelah Ananda mempelajari ketiga penjelasan ini, Ananda diharapkan mampu menentukan pola penyajian teks iklan, slogan dan poster. Yang kedua, diharapkan Ananda mampu menelaah struktur teks iklan, slogan dan poster. Yang ketiga, Ananda diharapkan mampu menelaah kebahasaan teks iklan, slogan dan poster dari contoh yang disajikan, baik yang didengar maupun yang dibaca. Nah, coba Ananda perhatikan gambar apakah ini kira-kira yang ketiganya. Nah, gambar yang pertama yaitu label baru, Aqua, kebaikan berawal dari sini. Nah, ini merupakan contoh dari betul, iklan. Mengapa dikatakan contoh dari iklan? Karena iklan itu sendiri merupakan promosi atau pengenalan produk berupa informasi, barang, dan jasa. Dia menawarkan barang dan jasa. Yang kedua, gambarnya kira-kira itu tulisannya, kesabaran itu pahit, tapi buahnya manis. Tiada hari tanpa prestasi. Nah, itu merupakan kata-kata yang disebut dengan slogan. Kenapa dikatakan slogan? Karena dia merupakan perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup. Slogan biasa juga disebut dengan moto atau semboyan. Nah, gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga itu dia berupa penjelasan gambar dan kata-kata. Nah, jaga diri dan keluarga Anda dari COVID-19 dengan langkah-langkah berikut itu. Nah, ini contoh dari poster. Kenapa dikatakan contoh dari poster? Karena dia berupa kata-kata dan gambar yang dipajang biasanya di tempat-tempat umum. Nah, kita lanjutkan. Pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Nah, pola penyajiannya teks iklan yang pertama. Pola penyajian teks iklan dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan medianya. Berdasarkan media juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama iklan media cetak. Iklan media cetak bahasanya tentunya dituliskan. Iklan media cetak dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama iklan baris. Nah, iklan baris ini pemasangannya iklannya berupa baris-baris. Contohnya itu iklan berupa dijual tanah luas 150 buat lokasi objek wisata Situ Gede. Hubungi Bapak Yayasan telepon 022 322 1981. Nah, kata-katanya juga disingkat. Kemudian iklan kolom. Iklan kolom pemasangan iklannya berupa tentunya kolom-kolom ya. Contohnya
Walk-in interview, dibutuhkan pegawai wanita marketing cargo berpengalaman. Lamaran dibawa langsung jam 10 sampai dengan jam 14 WIB. PT Dimensi 7 Cargo, Komplek Istana Kauliaan, Ruko nomor 12A, telepon 022 sekian. Nah, itu merupakan contoh dari iklan kolom. Itu biasanya kita temukan di dalam koran ya Ananda. Dia berupa kolom-kolom. Yang ketiga, iklan display. Nah, iklan display ini berisi kata-kata dan gambar atau foto atau media grafis lainnya. Nah, iklan display ini hampir sama dengan iklan advertorial, hampir mirip, hanya saja dibedakan dari teknik penyampaiannya, mirip berita dari advertorial. Contohnya iklan jasa pelayanan jasa kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan atau produk dengan informasi yang lebih kompleks. Nah, yang kedua, iklan elektronik. Nah, iklan elektronik ini iklan berbasis perangkat elektronik. Contohnya iklan radio, iklan televisi, iklan melalui film juga bisa. Yang sering Ananda lihat ya di lapangan. Nah, selanjutnya menurut isinya, iklan dikelompokkan menjadi 3. Menurut isinya, yang pertama iklan pemberitahuan atau pengumuman. Nah, dia berupa pengumuman untuk khalayak ramai. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat, iklan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, ayo peduli pajak. Nah, itu merupakan contoh dari iklan layanan masyarakat. Yang ketiga, iklan penawaran barang atau niaga, yaitu dia menawarkan produk atau jasa. Contohnya, iklan menawarkan jasa lowongan pekerjaan dari PT Penerbit Erlangga, dia membutuhkan karyawan. Nah, yang kedua, struktur teks iklan, slogan, dan poster. Nah, untuk strukturnya yang ketiganya itu hampir sama. Yang pertama, judul atau pengenalan produk. Bagian judul merupakan bagian yang sangat penting. Setiap iklan, slogan, dan poster tentu memiliki judul yang menarik. Namun ada juga iklan yang tidak mencantumkan judul di dalamnya, ada juga. Nah, yang kedua, nama produk atau jasa. Pada bagian nama produk atau jasa ini berisi tentang produk, barang, atau jasa yang akan ditawarkan atau yang akan disebutkan. Yang ketiga, deskripsi atau penjelasan. Nah, bagian yang berisi penjelasan tentang produk dan jasa yang akan ditawarkan kepada orang lain atau khalayak ramai. Nah, ini biasanya pada iklan. Nah, yang ketiga, kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Yaitu ada 6 buah. Yang pertama, persuasif. Menggunakan kalimat ajakan atau persuasif. Nah, kalimat persuasif ini merupakan kalimat yang memiliki unsur membujuk dan meyakinkan pembaca
atau pendengar agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu hal. Contohnya, mari membayar pajak. Nah, yang kedua, menggunakan sudut pandang. Menggunakan sudut pandang orang sebagai subjek atau menggunakan subjek orang pertama. Teks iklan, slogan, dan poster biasanya menggunakan subjek orang pertama, tunggal atau jamak, seperti aku, saya, dan kami untuk menggantikan pihak atau instansi terkait. Yang ketiga, komunikatif. Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti atau bahasa komunikatif dan kalimat yang ringkas. Komunikatif merupakan bahasa yang mudah dipahami, dicerna, dan dimengerti oleh pembaca atau pendengar secara umum. Yang keempat, berkesan positif. Nah, iklan, slogan, dan poster itu harus berkesan positif atau bermanfaat bagi pembaca maupun pendengar. Yang kelima, imperatif atau memerintah. Contohnya, ubahlah gaya hidupmu, carilah ilmu yang bermanfaat, mari kita melestarikan hutan, dan lain-lain. Nah, kalimat imperatif ini merupakan kalimat yang isinya memerintahkan, ya. Yang keenam, berima puitis. Berima puitis yaitu menggunakan pilihan kata yang indah. Contohnya, marjan satukan hati, segarkan Idul Fitri. Ayo Indonesia pasti bisa, aku dan kau, suka dan kau, dan lain-lain. Nah, itu merupakan kalimatnya berima puitis atau kalimatnya gaya bahasanya indah. Nah, cukup sekian dulu penjelasan dari Ustazah. Ustazah harapkan Ananda bisa memahaminya. Barakallahu fiik.